adalah mengawasi, yang ketiga budgeting, anggaran. Jadi terlibat misalnya dialokasikan untuk 2012 ini persiapan Ramadan itu 1,1 Bekasi ini sampai Jawa sana Pantura kan itu. Nah itu kita infrastruktur adalah satu bidang atau wilayah kegiatan yang infrastruktur yang baik, maka ekonomi pun akan berkembang. Tapi kalau infrastruktur jelek, itu juga pertumbuhan ekonomi akan terganggu berkegiatan sehari-hari. Yang berikutnya ingin saya sampaikan pengertian satu spot waktu yang diberikan kepada anggota DPR bukan libur, tapi diharapkan masa reses itu digunakan oleh anggota DPR apapun partainya. Jadi seharusnya bukan hanya saya atau partai lain juga melakukan hal yang sama, walaupun tepatnya berganti-gantian lainnya. Jadi berkomunikasi, beraudiensi, ngobrol-ngobrol, bersilaturahim dengan aparat pemerintah, dengan kepolisian, dengan Dandim, dengan wali kota, dengan majelis taklim, dengan masyarakat lingkungan, seperti ini yang saya lakukan. Jadi ketika saya hadir seperti malam ini adalah merupakan kewajiban konstitusi. Jadi kewajiban, nah itu tradisi yang dikembangkan di fraksi kami lewat silaturahim seperti ini. Insya Allah akan yang pertama saling mengenal, aruf, kata aruf itu saling mengenal. Terus kemudian yang kedua at-tafahum, persoalan yang dialami oleh masyarakat sini. Terus yang ketiga adalah at-ta'awun, saling tolong menolong, saling membantu. Kasih yang diperjuangkan oleh anggota DPR adalah secara general DPR adalah nasional, tetapi dalam konteks daerah pemilihan adalah Kota Bekasi dan Kota Depok kan gitu. Tentu Kota Bekasi bukan hanya di kawasan sini, tetapi juga banyak tempat-tempat yang lain. Beberapa hari yang lalu, hari Ahad, saya berkeliling di daerah Rawalumbu. Nah hari ini kebetulan gilirannya di wilayah Bekasi Utara. Jadi saya merasa terhormat, saya bersyukur, saya bergembira bisa bersama-sama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tentu sebagaimana yang juga tradisi dalam dunia dari pimpinan sebuah kaum apapun, apakah wali kota, presiden dan sebagainya, khodimuhum adalah melayani masyarakat dengan berbagai macam bentuknya kan gitu. Nah, fungsi saya sebagai anggota DPR dalam konteks apa yang sudah dilakukan oleh menteri-menteri yang menjadi mitra kami dan juga menyusun anggaran terkait dengan bidang di Komisi 5 itu untuk kepentingan rakyat yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua RW, kita oleh anggota DPRD provinsi atau juga DPRD kota, dengan harapan bisa nyambung, karena memang domainnya, kalau saya domain misalnya Kota Bekasi, DPRD yang lebih misalnya tentang, tetapi itu tidak menjadi soal. Apa artinya segala harapan-harapan atau usulan-usulan yang Bapak ingin saya sampaikan, insya Allah saya tampung dan nanti bisa saya sampaikan atau usulan-usulan yang insya Allah mungkin akan dikembangkan dalam bentuk obrolan santai pada sebuah pengantar. Mudah-mudahan pertemuan ini akan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita lanjut, yang bantuan secara langsung dengan berupa yang muluk-muluk seperti beliau utarakan tadi adalah seperti aspirasi mengenai saluran dan lain-lainnya, itu adalah sepi. Cuman beliau siap untuk menjembatani apabila dan kebetulan hari ini atau malam ini dewan kita yang dari kota ataupun dari provinsi belum sempat hadir. Beliau sudah ngasih souvenir ataupun ya buatan yang terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan sekali lagi Allah yang akan sekali lagi monggo dipersilahkan teman-teman apabila ada ya sedikit bertanya, curhat ataupun ya kita ngobrol santai aja Pak, seperti ngobrol di warung kopi ya Pak Warsito, kalau kopinya belum turun ini, jadi ya sambil dinikmatin aja. Itu alhamdulillah dari sejak RT sampai RW dan sejak tahun 2010 formal memang melepaskan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Bapak Ustadz yang saya hormati, hal yang perlu kami amati,
Jadi kebetulan Bapak ini kan di Dapil Kota Bekasi salah satunya. Saya melihat di Kota Bekasi ini, namun demikian yang saya agak menjadi kaget, kalau kita dari luar kota masuk ke Kota Bekasi ini, kebanggaan kita itu mall atau hotel berbintang. Kenapa yang dibanggakan itu gitu? Apa enggak sebaiknya, atau walaupun mumpung ini juga masih baru gitu ya, artinya Pak Ustadz ini kan masih sampai insya Allah sampai tahun 2019 Pak Ustadz ya, walaupun kita tidak ada target, kalau memang bisa dimungkinkan supaya kebanggaan Kota Bekasi itu ada masjid yang agung gitu ya, entah itu di Islamic Center, entah di mana. Sayangnya kalau masjid agungnya di Bekasi itu kan yang Al-Barkah ya Pak Ustadz, yang itu suasana itu masuk ke dalam sehingga memang rasanya kurang bisa dibanggakan. Kebetulan kalau saya ke daerah-daerah itu saya bangga sekali loh, kalau umpamanya kita kunjungi itu saya melihat masjid agung, kita bisa sholat di sana kan, itu ya menjadi kebanggaan kita. Itu salah satunya adalah dengan Kementerian Perumahan nih Pak ya, perumahan. Saya pernah nanya di perumahan di pengembang kita itu Pak, di Duta Putra Mahkota ini sudah membangun kurang lebih di atas 200.000 unit rumah Pak. Itu konon katanya tuh terbesar se-Asia Tenggara. Nah, pernah saya menanyakan kepada pengembang, pernah nggak pengembang ini memikirkan yang namanya pemakaman? Ini tidak pernah memikirkan, padahal begitu luasnya pengembang itu mengembangkan bisnisnya itu sampai sedemikian dahsyat, tapi yang namanya memikirkan pemakaman itu tidak pernah. Nah, untuk itu barangkali Pak Ustadz, kesempatan Bapak itu sebagai mitra kerjanya adalah salah satu Menteri Perumahan, ya iyalah nanti disenggol-senggol bagaimana mungkin persyaratan-persyaratan kalau membangun rumah harus ada begini dan begitu. Itu monggo saja, nanti ini hanya sekedar usul, barangkali mewakili teman-teman, mewakili bapak-bapak, karena memang saya mengamati rasanya memang sudah mulai podo khawatir nanti kalau meninggal podo mau dimakam di mana. Itulah Pak, mohon maaf kalau ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan, tentunya dengan kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ini ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad astagfirullahaladzim. Mohon maaf Pak Haji Mahfud, perkenalkan Pak Haji mengutarakan senang bertemu, apalagi saya ya bulan DPR yang lingkupnya itu luar biasa, subhanallah, nasional ya. Alhamdulillah sebelum ini juga pernah ada dapat yang mungkin sederhana ini, tapi alhamdulillah insyaallah petilasannya orang-orang pejabat insyaallah ya, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk nikah kita ini, amin amin ya rabbal alamin. Di samping perumahan itu PU juga ya, PU ya, mungkin kalau secara langsung itu sulit ya, karena ini lingkupnya DPR kota tapi tidak masalah, mungkin Pak Haji mudah-mudahan bisa ya, mungkin garis komando istilahnya ya, kalau militer insyaallah mudah-mudahan ditambahkan PU insyaallah. Bapak-bapak mungkin saya mewakili saja, kalau bapak insyaallah pulang menyeberang tuh lihat kanan kiri Pak, tahan dulu ya Pak supir, tahan dulu di situ. Kanan kiri itu kita itu jalan yang sudah hancur Pak, jalan besar ini itu secara tidak langsung adalah sungai yang mati, hujan dikit langsung penuh ya, sehingga memang jalannya itu tidak bisa kuat lama, dan memang ini sangat mendasar sekali permasalahannya itu. Mungkin karena kita dilalui oleh salah satu sungai alam kalau menurut saya ya, itu bukan sungai pengairan, sungai alam, sehingga kami ini termasuk terkena salah satu banjir kiriman juga ya. Saya nggak tahu persis gimana caranya, mudah-mudahan yang tadi saya bilang petilasan, mudah-mudahan kalau dulu orang-orang ini petilasan pasti di tempat kami ini di lingkungan Pondok Permai ya, ada ya kesan-kesan lah ya insyaallah ya. Di salah satunya adalah mungkin melalui PR
atau PU Kota Bekasi ataupun Kabupaten, mudah-mudahan ada tindak lanjut tentang mungkin pengerukan kali. Periode yang lalu pernah mengadvokasi di Depok, yaitu Bojongsari, supaya ada revitalisasi karena kan udah pada ini kita kasih turap itu. Alhamdulillah saya ajukan waktu rapat dengan PU itu mendapat bantuan 19 miliar untuk melakukan revitalisasi setu di sana di Kota Depok. Terus terkait dengan perumahan, cara peraturan untuk mendapatkan izin, kan ada izin lokasi, terus ada IMB apa segala macam. Salah satu persyaratannya itu adalah bikin makam. Ada lahan produktif yang ingin bangun rumah, terus ada fasum, ada alokasi lahan untuk sekolah, untuk olahraga, sarana publik ya untuk masyarakat bagi perumahan-perumahan dengan luasan tertentu yang besar ya, bukan klaster kan gitu. Jadi ingin saya sampaikan bahwa secara peraturannya seharusnya dia nggak dapat izin kalau nggak menyediakan lahan untuk pemakaman. Ya memang kemudian ada negosiasi ya, antara pengembang dengan pemerintah daerah. Negosiasinya itu dalam bentuk misalnya katakan perumahan di sini, kan gitu. Saya nggak tahu apakah di perumahan yang dimaksud oleh Pak Presiden dari depan RW 13, RW 12, RW 11 dan lain-lain. Dan termasuk keluhan-keluhan tadi yang pernah disampaikan, mohon untuk bisa dilangsungkan ke yang berkenan, yaitu ataupun DPRD tingkat provinsi. Tapi ini bakal dilanjutin. Lumayan lah.